Di bawah permukaan Selat Hormuz yang tampak tenang, sebuah dunia lain bergerak tanpa suara. Air berwarna biru tua itu menyembunyikan bayangan gelap yang meluncur perlahan, nyaris tak terdeteksi oleh sensor permukaan. Kapal selam Iran bergerak seperti hantu, tanpa jejak, tanpa riak, tanpa peringatan. Dalam kegelapan laut, mesin diesel elektrik berdetak pelan, baling-baling berputar dengan presisi ekstrim, dan lambung baja menyatu dengan suhu air sekitarnya. Inilah wajah kekuatan yang tidak berisik, namun mematikan. Bukan kapal induk raksasa, bukan armada megah, tetapi senjata yang hidup dari kesunyian. Di titik sempit Selat Hormuz, jalur energi paling vital di planet ini, kehadiran satu kapal selam saja cukup untuk mengubah perhitungan strategis dunia. Iran memahami satu hal mendasar dalam perang modern. Siapa yang menguasai bawah laut, menguasai ketidakpastian musuh. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai laporan intelijen dan pengamatan militer regional menunjukkan peningkatan aktivitas bawah laut Iran di sekitar Selat Hormuz dan Laut Oman. Bukan dalam bentuk latihan terbuka, melainkan patroli senyap yang sulit dipetakan. Kapal selam Iran dilaporkan beroperasi lebih lama, lebih jauh, dan lebih terkoordinasi dari sebelumnya. Sensor akustik asing mendeteksi anomali, lalu menghilang kembali. Tidak ada konfrontasi langsung, tidak ada peluncuran senjata. Namun justru itulah yang membuat situasi ini mencekam. Keheningan menjadi pesan strategis. Iran tidak mengumumkan detail operasi ini, tetapi pola pergerakannya menunjukkan satu hal. Transisi dari kekuatan simbolik menuju kekuatan operasional yang matang. Selat Hormuz kini bukan hanya diawasi dari darat dan udara, tetapi didiami dari bawah laut. Untuk memahami apa yang terjadi sekarang, dunia harus melihat perjalanan panjang industri kapal selam Iran. Dari ketergantungan pada kapal selam impor generasi lama, Iran secara perlahan membangun ekosistem bawah lautnya sendiri. Kelas kilo yang besar dan senyap memberi fondasi awal. Tetapi titik baliknya adalah munculnya kapal selam produksi domestik, kelas Fateh, dan berbagai varian mini submarine. Ini bukan sekadar proyek teknis, melainkan deklarasi strategis. Iran belajar bahwa perairan dangkal Teluk Persia tidak membutuhkan kapal selam raksasa, melainkan platform yang lincah, senyap, dan mudah diproduksi. Doktrin berubah dari sedikit tapi besar menjadi banyak, tersebar, dan sulit dilacak. Evolusi ini kini terlihat jelas dalam pola operasi terbaru mereka. Baru-baru ini, fokus utama Iran bukan lagi sekadar memperkenalkan kapal selam baru, melainkan memproduksinya secara besar-besaran. Inilah inti perubahan strategis. Kapal selam kecil dan menengah diproduksi dengan filosofi perang jangka panjang, murah relatif, cepat dibuat, dan mudah diganti. Dalam analisis militer modern, ini menciptakan dilema mematikan bagi lawan. Menggunakan senjata mahal untuk memburu target bawah laut kecil adalah strategi yang menguras sumber daya. Iran tampaknya sadar bahwa kekuatan sejatinya bukan pada satu unit super canggih, tetapi pada kemampuan menjaga keberlanjutan armada. Produksi besar-besaran ini bukan untuk pamer, melainkan untuk memastikan bahwa bahkan setelah kehilangan unit, kemampuan operasional tidak runtuh. Selat Hormuz pun berubah menjadi labirin ancaman bawah laut yang tidak pernah benar-benar kosong. Peluncuran kapal selam baru Iran dalam periode terakhir selalu disertai pesan yang sama, integrasi sistem. Kapal selam bukan lagi platform terpisah, melainkan bagian dari jaringan. Mereka terhubung dengan radar pantai, drone maritim, unit intelijen elektronik, dan bahkan pasukan permukaan. Dalam skenario konflik, kapal selam ini tidak perlu menyerang lebih dulu. Cukup dengan berada di posisi yang tepat, mereka memaksa lawan bergerak lebih lambat, lebih hati-hati, dan lebih mahal. Rudal jelajah,
torpedo, dan ranjau laut menjadi opsi, bukan keharusan. Peluncuran kapal selam baru bukanlah klimaks, melainkan awal dari siklus operasi yang berulang, diam, menghilang, muncul kembali di titik lain. Apa yang kita saksikan baru-baru ini di Selat Hormuz bukan sekadar patroli rutin, melainkan uji doktrin. Iran tampaknya sedang menguji seberapa jauh mereka bisa mengendalikan ruang bawah laut tanpa memicu eskalasi terbuka. Kapal selam bergerak di jalur-jalur strategis, mendekati choke point, lalu mundur. Ini adalah simulasi tekanan. Dunia luar dipaksa bertanya, apakah jalur ini benar-benar aman? Dan pertanyaan itulah yang menjadi senjata utama. Dalam perang modern, ketidakpastian seringkali lebih efektif daripada serangan langsung. Selat Hormuz dengan semua kepadatannya menjadi panggung sempurna untuk strategi ini. Dampak dari produksi besar-besaran dan operasi diam-diam kapal selam Iran terasa jauh melampaui kawasan. Setiap analis energi, setiap perencana militer, dan setiap negara yang bergantung pada jalur ini kini harus memasukkan variabel bawah laut Iran ke dalam perhitungan mereka. Biaya asuransi naik, rute alternatif dipertimbangkan, dan kehadiran militer asing ditingkatkan. Semua tanpa satu tembakan pun dilepaskan. Inilah kekuatan deterrence modern. Iran tidak perlu menutup Selat Hormuz untuk memengaruhi dunia. Cukup dengan menunjukkan bahwa mereka bisa. Kapal selam dalam konteks ini menjadi alat geopolitik yang senyap namun efektif. Kedepan, satu hal menjadi jelas, kapal selam Iran akan tetap menjadi elemen paling misterius dan paling sulit ditebak dalam persamaan keamanan regional. Produksi besar-besaran, peluncuran berkelanjutan, dan operasi senyap menunjukkan bahwa strategi ini bukan reaksi sementara, melainkan arah jangka panjang. Selat Hormuz tidak lagi sekadar jalur perdagangan, tetapi ruang strategis 3 dimensi, permukaan, udara, dan bawah laut. Dan di lapisan terdalam itulah Iran menanamkan kekuatannya. Dunia mungkin melihat laut yang tenang, tetapi di bawahnya mesin-mesin senyap terus bergerak, menunggu, dan mengingatkan satu pesan sederhana. Dalam perang modern, yang paling berbahaya seringkali adalah yang tidak terlihat.